Salam sobat muda semua. Bertemu kembali dengan saya Kak Dono di dalam acara renungan online Sahabat Muda GKJ Wonogiri. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana topik atau tema yang akan kita pergumulkan di sini adalah bagaimana doa yang dijawab. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa kesaksian atau sharing dari teman sobat muda semua, yaitu dari saudara Riko dan saudari Asri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko. Saya dari GKJ Wonogiri Induk. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Pengalaman itu terjadi sewaktu saya masih kelas 6 SD. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan agar nilai penilaian semester saya mendapatkan nilai yang baik, dengan disertai usaha, belajar, dan mengerjakan ulangan dengan bersungguh-sungguh. Akan tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya dan nilai ulangan saya banyak yang di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kenapa? Karena ternyata apa yang saya pelajari dengan soal ujiannya berbeda. Pada waktu itu saya juga berdoa kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya tersebut. Akan tetapi saya tidak berputus asa dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Pada ujian nasional, saya berdoa kepada Tuhan agar waktu ujian nasional diberi kelancaran untuk mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik dan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian disitulah Tuhan menjawab doa yang saya selalu pertanyakan. Tuhan menjawab iya, karena kali ini soal-soalnya sama dengan apa yang saya pelajari sebelumnya, sehingga pada ujian nasional yang saya mendapatkan nilai sempurna, sehingga dapat bersekolah di sekolah yang saya impikan. Selain itu saya juga jadi belajar ketika jawaban doa saya yang dulu belum dijawab oleh Tuhan. Ternyata Tuhan ingin melatih ketekunan dan semangat belajar saya, dan supaya saya semakin mengandalkan Tuhan dalam hal-hal yang menurut saya sulit. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Shalom teman-teman semua, perkenalkan aku Asri. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman dan keluarga sehat-sehat ya. Renungan online Sahabat Muda kali ini akan membicarakan mengenai bagaimana doa yang dijawab. Ini membuatku ingat akan satu ayat firman Tuhan yang pernah aku baca dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dari ayat tersebut, aku belajar bahwa dalam hal berdoa penting untukku menyerahkan diri sepenuhnya, fokus percaya kepada Tuhan di dalam doa-doaku. Selain itu, melalui ayat tersebut, aku juga menjadi mengerti bahwa Tuhan dapat, Tuhan mampu melakukan apa yang aku minta di dalam doa, ketika apa yang aku minta tersebut sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, ketika ternyata jawabannya tidak, berarti apa yang aku minta belum seturut dengan kehendak-Nya, yang tentunya jauh lebih baik daripada yang aku dapat minta. Namun terkadang juga Tuhan tidak langsung menjawab. Tuhan terkadang mengizinkanku untuk menunggu dahulu, menunggu jawaban yang mau Tuhan nyatakan. Nah, terkadang jawaban tunggu itu ada saat-saat dimana ketika menunggu jawaban Tuhan itu tidak kunjung terlihat. Apakah jawabannya memang tidak atau aku masih perlu menunggu lagi? Ya, jadi bagaimana untuk kita dapat mengerti, dapat membedakan apakah jawaban Tuhan tersebut tidak atau Tuhan masih meminta kita untuk menunggu lagi. Terima kasih. Terima kasih saudara Riko dan saudari Asri untuk sharing atau berbagi kesaksian hidupnya. Saat ini sebelum kita akan mempergumulkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiada alasan dalam hidup kami Bapa untuk kami tidak bersyukur kepadamu untuk segala perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang saat ini boleh Engkau berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh rasakan akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Engkau Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada kuasa jahat yang akan mencuri kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Oke, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka dari Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat muda, sering saat kita berdoa, di dalamnya ada permohonan yang kita naikkan. Dan permohonan ini pasti dijawab oleh Tuhan. Ada jawaban ya, tunggu dulu atau tidak. Dari kesaksian saudara kita Riko, di mana waktu saat kelas 6 SD dalam menghadapi ulangan semester, dia menaikkan doa untuk mendapat nilai yang baik. Dia sudah belajar dengan tekun. Ternyata hasilnya tidak sesuai yang dia doakan. Berarti jawabannya tidak. Tetapi hal ini tidak membuat dia ngelokro atau putus asa. Dia memiliki ketekunan dalam belajar mulai saat itu. Kemudian pada waktunya saat ujian nasional, dia berdoa untuk dapat nilai yang memuaskan. Dan ternyata dia memperoleh hasil yang memuaskan, sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai yang diharapkan. Sobat muda, dari kesaksian saudari kita Asri, di mana ada pergumulan, apakah doanya dijawab atau tidak, atau tunggu dulu, menjadi hal yang membuat saudari kita ini atau kita juga bingung. Tuhan, ini jawabannya saya harus menunggu atau tidak? Sobat muda, menunggu memang bukan hal yang menyenangkan. Bisa dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di saat kita menunggu jawaban doa. Yang pertama, jangan pernah meragukan kebijaksanaan Tuhan. Karena di saat kita meragukan kebijaksanaan Tuhan, kita akan mengungkapkan atau mengeluarkan nada-nada protes kepada Tuhan. Kenapa doa kita belum dijawab? Yang kedua, ada kesetiaan dan kesabaran dalam menanti permohonan Tuhan. Sampai Tuhan menjawab iya dan tidak. Ada ketekunan di sana dengan membawa permohonan itu setiap saat, setiap waktu, sehingga kita memiliki kesetiaan dan kesabaran di dalam doa. Sobat muda, pergumulan-pergumulan yang tidak lepas dari kehidupan sobat muda semua tentang
studi, sekolah, tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, fakultas yang kita pilih, di mana kita kuliah, di mana kita sekolah, kemudian pekerjaan apa yang kita pilih, di mana kita bekerja, di luar daerah atau di dalam daerah, atau bahkan tentang pasangan hidup, dengan siapa kita akan menikah, dengan siapa kita akan memulai proses relasi atau pacaran. Pergumulan-pergumulan itu menghiasi kehidupan sobat muda semua. Dan itu akan setiap waktu, setiap saat, setiap jenjang, setiap level usia, pada waktunya akan menghadapi pergumulan yang sama. Sobat muda semua, setiap orang percaya mempunyai panggilan masing-masing. Setiap orang percaya Tuhan sudah menetapkan, menyiapkan, mempunyai visi bagi setiap anak-anaknya. Setiap anak-anak Tuhan sudah Tuhan siapkan hal-hal yang luar biasa, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, bisa memberkati banyak orang, bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita tempatkan. Di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja, keluarga kita, dengan siapa kita menjalin relasi atau hubungan pacaran. Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan tidak semua orang atau setiap anak Tuhan memiliki pola yang sama. Semua berbeda. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menemukan panggilan ini, visi Tuhan ini dalam hidup kita. Bagaimana kita menemukan misi yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, bagi sobat muda semua. Tuhan, apakah Engkau tempatkan di sini? Tuhan, apakah aku harus kuliah di tempat ini? Tuhan, apakah aku harus memulai berpacaran, relasi sebelum menikah dengan si A, si B? Bagaimana kita tahu visi Tuhan dan misi itu dalam hidup kita? Kita bisa mengetahui hal tersebut dengan cara berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap saat. Sobat muda perlu ketahui bahwa ada Roh Kudus, satu pribadi dalam diri saudara, dalam diri sobat muda, yaitu Roh Kudus, yang Dia akan menolong kita akan sesuatu yang kita doakan, akan setiap pergumulan yang kita hadapi setiap saat, baik itu besar ataupun kecil, ataupun kita anggap sepele, tapi kita bisa menyelaraskan setiap permohonan kita, setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, sesuatu yang kita doakan, itu bisa kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Sehingga jawaban doa menjadi ya dalam hidup kita. Dengan apa? Ya kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, berdoa. Roh Kudus, tolong aku, apa yang harus aku doakan? Di mana aku kuliah? Jurusan apa yang aku pilih? Di mana aku bekerja? Nah, komunikasi ini terbangun di saat kita memiliki waktu-waktu doa bersama Tuhan. Di saat kita mengajak Roh Kudus berkomunikasi, sehingga kita memiliki kepekaan, sehingga kita bisa mengenal, oh ini suara Roh Kudus, oh ini suara hatiku, keinginanku, ini egoisku. Kita bisa mengenal suara Roh Kudus dari doa, jam-jam doa, komunikasi yang kita bangun setiap hari, setiap saat, dalam menghadapi hal-hal yang sepele, dalam menghadapi hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, tetapi itu membangun keakraban kita, komunikasi kita dengan Roh Kudus. Jadi, sobat muda semua, yakinlah
bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memimpin kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita. Apakah permohonan kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Atau mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Sobat muda semua, kita kadang merasa sukacita di saat permohonan yang kita naikkan dijawab Tuhan dengan ya. Kita senang gitu ya, kita bahagia. Padahal sukacita yang kita miliki itu akan lebih lagi jika kita bisa menyelaraskan permohonan kita dengan kehendak Tuhan. Kita bisa mengenal Bapa kita. Kita bisa mengenal keinginan Bapa kita. Ada sukacita yang lebih yang bisa kita rasakan, kebahagiaan yang lebih yang kita bisa rasakan. Sobat muda, berdoalah kapanpun dan apapun masalah yang sobat muda alami. Saya mengingatkan, jangan lupa miliki waktu saat teduh bersama Tuhan, membaca dan mengulik firman Tuhan, sehingga sahabat muda memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Sehingga hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, di usia berapapun, usia remaja, pemuda, dewasa, Tuhan bisa pakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Saat kami menaikkan permohonan kami, doa-doa kami kepadamu, biarlah apa yang kami minta itu selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam pergumulan, studi, pekerjaan, dan pasangan hidup, mampukan kami untuk menangkap visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sehingga misi yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Walaupun kami muda, kami secara usia mungkin dianggap rendah, tetapi kami percaya Engkau bisa memakai kehidupan kami menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi berkat di sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kasih setia-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sobat muda semua untuk renungan online pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan, jagai orang-orang di sekitar kalian, orang tua kalian, kakek nenek kalian, dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Bertemu kembali untuk tema-tema selanjutnya yang menarik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.